ibadah. Salam sejahtera dan salam kita bisa bertemu kembali dalam ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita terus satukan hati kita boleh tunduk di hadapan Tuhan, kita boleh terus berseru karena kita percaya doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan akan besar kuasanya. Dan marilah kita mengimani setiap ibadah-ibadah kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita beribadah. Kita mengimani bahwa ibadah kita pada malam hari ini semua karena kasih karunia dan pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Jadikan Aku Indah. Yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang kedua. Lukas pasal yang keempat ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar.
Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Mari kita mengangkat doa syafaat kita dengan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Rasa syukur kita, bahkan rasa menyatunya kita dengan apa yang dirasakan oleh dunia, apa yang dirasakan oleh bangsa kita. Biarlah doa-doa kita sungguh-sungguh menjadi sebuah harapan yang benar di hadapan Allah. Mari pertama-tama kita memohon agar wabah COVID-19 ini bisa berlalu semua dengan campur tangan Allah, dan kehidupan kita bisa kembali seperti sedia kala. Dan yang terlebih adalah umat Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Kita juga terus doakan untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat dapat mendukung dengan penuh kesadaran. Dan mereka yang saat ini terjangkit wabah COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kasih pengharapan dan kekuatan. Mereka yang kehilangan keluarga, Tuhan juga berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka bahwa ada rencana yang jauh lebih indah yang Allah ingin nyatakan bagi keluarga mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Bapa, kami kembali kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang memiliki kehidupan kami ya Bapa. Kami terus bersehati berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 Tuhan. Sebuah virus yang tidak nampak ya Bapa, tetapi membuat dampak yang begitu besar bagi segala aspek kehidupan manusia. Tuhan, biarlah kami tetap bernaung di dalam Engkau ya Bapa, dan kami terus memohon belas kasih-Mu menolong setiap umat manusia ya Bapa. Biarlah virus ini segera berlalu daripada kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar daripada virus yang tidak terlihat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi umat-Mu ya Bapa. Berikanlah belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerakan social distancing yang saat ini dinyatakan oleh pemerintah kami Tuhan. Tolonglah kami sebagai masyarakat boleh mendukung aturan ini ya Bapa. Kami boleh taat kepada aturan pemerintah Tuhan dengan penuh kesadaran. Bahkan kami juga terus menjaga diri dan menjaga saudara-saudara kami, umat manusia sesama kami yang lainnya ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kesadaran kepada kami semua untuk melakukan social distancing seperti anjuran pemerintah. Kami juga terus berdoa bagi pasien-pasien COVID-19 yang saat ini pastinya mengalami kelemahan tubuh. Bahkan jikalau ada yang putus asa, Kau kuatkan kembali, Kau pulihkan kembali iman mereka ya Bapa. Mereka yang merasakan beban berat Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan semangat yang baru, sehingga mendukung pemulihan mereka untuk bisa sembuh dengan segera. Tuhan, Kau pakai peralatan, obat-obatan, dokter untuk memulihkan kondisi fisik mereka, keluarga yang boleh mendukung Tuhan. Kami percaya ya Bapa, semua akan Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu untuk menolong setiap mereka yang mengalami atau terjangkit virus ini. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bersedih Tuhan, karena anggota keluarga yang mereka kasihi juga kembali ke pangkuan Bapa karena sakit COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau yang hiburkan mereka, berikan kekuatan mereka, berikan pengharapan kepada mereka bahwa Engkau Allah mempunyai kasih yang begitu besar dan mempunyai rancangan-rancangan indah bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Selanjutnya Pak Daris akan mendoakan untuk para dokter, tenaga medis, sukarelawan atau para pekerja di puskesmas, di rumah sakit atau di tempat-tempat medis yang lainnya. Biarlah Tuhan juga terus melindungi mereka dan memampukan mereka. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat, umat-umat Allah dimanapun berada, supaya tetap setia dan terus dilindungi Tuhan dari wabah ini. Kita juga doakan secara khusus jemaat-jemaat GKT di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan juga melindungi dari wabah ini dan kasih-Nya senantiasa menyertai. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Ya Tuhan yang punya kehidupan ini, tiada henti-hentinya kami teringat untuk para hamba-hamba-Mu, para tenaga medis, para dokter, sukarelawan yang berjuang untuk kemanusiaan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berikanlah perlindungan, kesehatan kepada mereka, juga kuatkan mental mereka Tuhan, juga iman mereka, agar mereka terus mampu melakukan tugas dan panggilan yang mulia ini. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong alat-alat yang gunakan dalam kondisi yang baik, juga APD yang mereka butuhkan Tuhan, biarlah sungguh-sungguh dilengkapi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menolong setiap keluarga. Mungkin ada di antara mereka yang harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah, keluarga mereka, istri, suami, dan ketika harus kembali, mereka harus mengisolasi diri, ataupun bahkan berusaha untuk membersihkan diri semaksimal mungkin, agar keluarganya dijagai oleh Tuhan. Kami memohon Tuhan, di dalam kondisi hidup mereka, biarlah Tuhan menolong mereka. Para hamba-hamba-Mu ini jagai Tuhan. Kami
Kami juga berdoa untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, berdoa untuk seluruh puskesmas, biarlah Tuhan juga yang terus berkarya di dalamnya. Tolong setiap hamba-hambamu yang melayani di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami, jemaat-jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat, baik yang ada di Sumbawa, di luar pulau, di luar kota, yang ada di Indonesia ataupun bahkan yang ada di luar negeri. Tuhan lindungi mereka. Biarlah belas kasihan-Mu boleh turun atas kami semua, sehingga kami boleh dijauhkan dari wabah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah mereka boleh hidup di dalam damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam kehidupan pribadi mereka, mereka yang hidup bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Engkau lindungi mereka. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat-umat manusia di dunia ini Tuhan. Kiranya perlindungan dari surga sungguh-sungguh kami rasakan bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berdoa juga untuk pekerja yang saat ini sedang bergumul karena social distancing ini, pekerja harian, buruh, petani, maupun pekerja-pekerja kantoran, pengusaha, karyawan-karyawan kantor yang bahkan dirumahkan, karyawan-karyawan di bidang pariwisata, perhotelan pastinya banyak sekali juga yang saat ini mengalami PHK atau hal yang lainnya, sehingga mereka kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Kita doakan terus mereka. Kita juga terus doakan untuk pemerintah Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kita, supaya terus diberikan kekuatan, diberikan hikmat, kesehatan, sehingga mereka terus melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Tengah-tengah kesibukan juga Tuhan melindungi mereka. Kita juga terus doakan untuk para aparat keamanan, baik TNI, Polri, siapapun satpam yang menjadi aparat keamanan dimanapun mereka berada. Kita terus dukung dan doakan mereka, sehingga mereka pun juga terus dikuatkan. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan bagi pekerja-pekerja yang terkena dampak dalam wabah COVID-19 ini karena anjuran social distancing ya Bapa. Di sisi lain kami harus menjaga diri sedemikian rupa. Di sisi lain kami juga harus mengasihi keluarga dan sesama kami untuk terlindung dari wabah ini ya Bapa. Tetapi kami menyadari juga Tuhan, kami pun juga mengalami pergumulan tersendiri ketika kami harus dirumahkan. Banyak sekali karyawan-karyawan yang saat ini bergumul Tuhan untuk penghidupan mereka hari lepas hari, untuk bisa membiayai anak-anak mereka, istri-istri mereka. Tuhan, Engkau tolong ya Bapa dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja-pekerja harian, pedagang asongan, penjual-penjual makanan atau penjual apapun harian ya Bapa, yang saat ini juga merasakan dampak COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami percaya Engkau selalu punya cara untuk memelihara umat manusia ya Bapa. Ajar kami untuk tetap percaya tanpa ragu kepada Engkau Allah yang memelihara. Seperti apapun bentuknya Tuhan, mungkin secara finansial kami tidak mendapatkan gaji atau pemasukan setiap bulan seperti sedia kala ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, hari lepas hari Engkau memelihara umat manusia dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kami terus juga saling berdoa, saling mendoakan, bahkan terlebih saling berbagi satu dengan yang lain ya Bapa. Dan kasih-Mu boleh nyata atas setiap umat manusia.
Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden kami, wakil, para menteri, atau pemimpin-pemimpin daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau pakai semuanya ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, hikmat-Mu, kemampuan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Mereka bisa menolong masyarakat, mereka bisa bekerja sesuai dengan rancangan-rancangan, anjuran-anjuran yang telah dinyatakan oleh pemimpin bangsa kami ya Bapa. Dan kami pun bisa mendukung pekerjaan mereka satu dengan yang lain, bisa bergandengan tangan dalam memberantas wabah COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, terkhusus untuk TNI, Polri, bahkan dari aparat keamanan yang ada di tempat-tempat yang memang untuk menjaga dari situasi yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Engkau berkati keluarganya, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang terakhir, Pak Daris akan doakan untuk usaha, pekerjaan, dan pergumulan setiap jemaat. Akan didoakan juga gereja-gereja di seluruh dunia, kemudian kondisi ekonomi di seluruh dunia, dan juga di Indonesia supaya Tuhan pulihkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat kami ataupun umat-umat-Mu Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan hidup karena adanya wabah COVID-19 ini yang mempengaruhi sektor usaha jemaat-Mu Tuhan. Kami memohon kepadamu yang punya kehidupan, yang punya usaha ini, biarlah Tuhan yang pulihkan kondisi usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Biarlah mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Dan sekalipun mungkin Tuhan izinkan ini terjadi, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk boleh melihat bahwa kami pun dimampukan melewati setiap pergumulan hidup yang berat. Dan dibalik dari semuanya itu Tuhan, ketika kami mampu melewatinya, ada keberhasilan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mungkin ada yang mengalami dampak yang lain Tuhan. Sebagai karyawan mungkin sudah tidak bisa bekerja, ataupun dampak-dampak yang lain dari adanya COVID-19 ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau yang lebih tahu kondisi hidup umat-umat-Mu. Mereka sudah berdoa terus kepadamu Tuhan untuk pemulihan segala sektor usaha bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan berbelas kasihan. Tuhan pulihkan kondisi ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kondisi ekonomi dunia hari ini Tuhan. Kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pulihkan kami semua. Bapa di dalam surga, seluruh pergumulan anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kuasa Tuhan Yesus akan menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan sekaligus memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Berkati setiap makanan minuman, obat-obatan, para dokter Engkau berikan hikmat Tuhan, agar para hamba-hamba-Mu ini boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Setiap mereka bergumul karena persoalan ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan ekonomi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jika mereka bergumul karena persoalan keluarga ataupun pergumulan iman, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menolong setiap mereka yang berseru kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pelihara seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan secara khusus untuk jemaat GKT yang pada malam hari ini
yang akan beristirahat, berikan mereka rasa nyaman dan sukacita Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang bertugas di luar, biarlah Tuhan juga menjagai mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Ini seruan doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, ketika kami boleh mengajak kita semua untuk beribadah, untuk bersatu hati, berdoa bersama, akan hari lepas hari. Tayangan ini boleh ditayang oleh keluarga kami yang ada di Jawa, yang ada di kampung, di Sulawesi Barat, di Mamasa. Biarlah semua kita boleh satu hati, kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika dari pelosok-pelosok negeri pun kita boleh berkumpul melalui udara seperti saat ini, maka Allah boleh dimuliakan senantiasa. Kita akan mendengarkan renungan malam hari ini. Mari kita pujikan, jadikan kami satu. Biarlah ketika kita bersatu, maka banyak orang yang melihat ada Kristus di dalam diri kita. Ketika kita sehati sepikir, maka kehendak Tuhan akan nyata atas bangsa kita, atas dunia. Jadikan kami satu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk belajar bagian firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita bagaimana sungguh-sungguh hanyalah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena selalu ada waktu untuk kami boleh belajar firman. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Kami selalu hidup di dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Di dunia ini ada begitu banyak godaan yang seringkali membuat kami jatuh.
Tapi kami percaya bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk boleh hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mari saya ajak kita untuk memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya juga menitipkan ucapan selamat ulang tahun untuk adik saya Ahmad Daud Tasema yang ada di Mamuju, yang berulang tahun pada hari ini, 16 April 2020. Kiranya Tuhan memelihara adik saya sekeluarga yang ada di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika berbicara tentang pencobaan, saya ingat waktu masih kecil ketika bareng-bareng pulang dari sekolah. Biasanya ketika kita pulang dari sekolah waktu masa-masa SD begitu, karena kebetulan jarak tempuh antara sekolah saya dengan rumah itu cukup jauh, ada sekitar 5-6 kilo begitu. Harus berjalan kaki dan sedikit melewati hutan lebat begitu ya. Nah, hutan lebat itu juga memang ada sebagian yang sudah dijadikan kebun oleh orang-orang di situ, dan kebetulan saya sekolahnya di Bugis, di daerah Pinrang begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pulang bareng-bareng sama teman dan dalam kondisi yang lapar, kondisi yang haus, kebetulan kita melewati satu kebun yang memang ada di situ ada pohon kelapa yang memang agak pendek begitu ya. Jadi kita tidak usah manjat terlalu terlalu mengeluarkan tenaga sehingga kita bisa ambil begitu. Lalu karena kami beberapa orang pulang begitu, melihat bahwa ada seorang teman, lalu dia tanya kepada menginstruksikan kepada kita semua untuk beberapa anak itu, "Ayo kita ambil, kita lagi haus begitu ya, lalu bagaimana caranya begitu." Lalu kami ambil, dan kebetulan di situ lalu ada seorang teman yang nyaut, "Jangan, nanti dilihat orangnya." Nah, lalu teman kita itu, karena memang di situ memang ada tempat untuk jaga semacam pondok begitu ya, pondok-pondok yang memang tempat jaga kebun begitu, dan kebetulan tidak ada orangnya.
Lalu satu teman berjaga di situ melihat kalau ada orang dan menginstruksikan, lalu satu lagi di sebelah yang lain untuk menjaga begitu ya. Lalu tugas saya adalah juga untuk manjat begitu ya. Ayo, Anuis kamu ambil begitu. Saya bilang bagaimana caranya kalau kita dapat, apakah kita punya parang tuh mengeluarkan isinya serta mengambil airnya begitu. Lalu teman saya itu mencari di sekitar pundak dan kebetulan ada parang gitu. Nah, bukan persoalan kami tidak ketemu orangnya Bapak Ibu dan Saudara, dan memang kami berhasil mengambil kelapa itu lalu kami minum dan rasanya segar sekali untuk saat-saat yang memang suasana panas baru pulang sekolah begitu. Tapi yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu dan Saudara bahwa saat itu saya sedang jatuh ke dalam sebuah ajakan, jatuh ke dalam sebuah pencobaan yang memang saya sendiri tidak sadar ketika baru memahami bagian firman Tuhan itu bahwa teman saya itu mengajak saya untuk berbuat sesuatu yang sangat dilarang oleh firman Tuhan. Mencurilah, kemudian saya pun juga jatuh ke dalam ajakan teman begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara soal pencobaan di sini, kita pun juga diingatkan dengan kata Yakobus, apabila seorang dicobai janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya coba seringkali merenungkan begini bahwa yang paling kuat memang pencobaan itu adalah berasal dari diri kita. Lalu memang ada juga pencobaan yang memang berasal dari iblis. Yang coba kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini ketika Yesus itu dicobai oleh iblis. Nah, kalau kita memperhatikan secara umum Bapak Ibu dan Saudara, orang seringkali mengatakan bahwa ada 3 hal penting yang membuat manusia jatuh begitu ya. Kejatuhan manusia itu meliputi soal harta begitu, meliputi soal harta, kedudukan dan juga nafsu begitu. Harta, kedudukan dan nafsu. Jadi kalau manusia itu membutuhkan memang materi atau harta dan seringkali jatuh di situ. Manusia membutuhkan tentang kedudukan dan manusia bisa jatuh di situ ketika ingin mendapatkan kedudukan. Bahkan manusia bisa juga jatuh dalam soal nafsu begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu tidak sedikit orang atau tidak sedikit manusia yang jatuh dan bahkan meninggalkan imannya untuk mendapatkan tentang harta, mendapatkan tentang kedudukan, bahkan mendapatkan yang namanya keinginan nafsunya begitu. Nah, tidak sedikit orang yang seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mengejar tentang kesenangan-kesenangan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun seringkali tanpa sadar bahwa konsekuensi yang ada dari dampak atau bahkan dampak daripada kejatuhan itu pasti ada. Baik itu hukum secara sosial maupun juga hukum yang kita dapatkan dari aturan-aturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian ini kita bisa melihat juga Yesus pun sedang mengalami pencobaan itu. Nah, kita pun juga dalam kehidupan kita seringkali mengalami pencobaan itu ketika ada ajakan begitu ya. Ada ajakan, entah itu dikerjakan oleh iblis atau dikerjakan oleh siapapun begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dapat dikatakan bahwa kejatuhan manusia ke dalam pelanggaran yang serius seringkali karena prakarsa iblis begitu. Walaupun tidak lepas dari andil ketidaktaatan manusia gitu, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan lebih kuat kepada kedagingannya gitu. Nah, nanti kita saat ini yang diceritakan oleh Lukas bahwa Tuhan Yesus pun tidak luput dari godaan iblis. Cuman bedanya Tuhan Yesus melawan dan sanggup bertahan dari godaan iblis dengan kekuatan firman Tuhan. Nah, pencobaan pertama yang kita bisa lihat Bapak Ibu dan Saudara, iblis mencobai Yesus dengan soal materialisme begitu, soal materi begitu ya, atau soal harta. Nah, iblis menantang Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Bagi Yesus sebetulnya bukan suatu hal yang sukar untuk dilakukan. Tetapi Yesus tahu bahwa kehadirannya di dunia ini adalah dalam rangka ketaatan kepada Bapa, bukan
taat kepada iblis. Yesus sanggup melakukan apa saja, tetapi bukan taat kepada iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah dalam kehidupan kita pun juga demikian? Kita seringkali digoda soal materi, soal harta. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada iblis ketika kita digoda soal harta? Nah, iblis adalah raja penggoda dan bahkan mencari situasi yang tepat untuk menjatuhkan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagian yang pertama ini tentang pencobaan iblis, yaitu soal materi, soal harta, kita belajar dari sikap Yesus yang hanya taat kepada Allah dan selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau belajar bahwa pencobaan kedua iblis mengenai kekuasaan dan kemuliaan. Begitu. Nah, iblis menawarkan suatu keadaan yang serba berkecukupan kepada Yesus asalkan Yesus mau sekali lagi menyembah Dia. Nah, Yesus menolak kerajaan dunia yang berlimpah-limpah, harta kemewahan, berlimpah dengan kedudukan yang tinggi, kekuasaan, karena dunia ini adalah milik Allah, bukan miliknya iblis. Walaupun iblis sudah berkata bahwa itu sudah menjadi bagianku dan sudah diserahkan kepada saya, gitu ya. Yesus juga mengetahui bahwa konsekuensi ketika taat kepada iblis adalah kebinasaan. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah adalah hidup yang kekal dan penuh dengan kelimpahan dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, soal kekuasaan ini apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana dengan saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara? Sudahkah selama ini kita taat kepada Allah? Ketaatan kepada Allah bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena segala sesuatu adalah milik Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki Allah akan memiliki segalanya di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah belajar dua hal. Lalu yang ketiga, pencobaan yang ketiga oleh iblis adalah mencobai Tuhan. Kalau tadi Bapak, Ibu, dan Saudara kita bicara bahwa iblis itu mencobai Yesus dengan soal materi, soal harta, lalu soal kekuasaan atau soal kemuliaan di dunia ini. Lalu yang ketiga adalah mencobai Tuhan. Begitu. Iblis dalam hal ini memakai senjata, yaitu memutarbalikkan firman Tuhan, yang dikutipnya dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12, yang menyatakan bahwa Allah menjadikan pemeliharaan atas hambanya. Mencobai Tuhan di dalam bagian ini artinya menuntut bukti dari Tuhan untuk dapat percaya. Bukankah hal tersebut sama saja dengan tidak mempercayai Tuhan? Iman yang sejati adalah iman yang sepenuhnya percaya kepada Allah, karena sesungguhnya Tuhan menyediakan segala sesuatu demi kebaikan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat dengan iman rekan-rekan Daniel begitu dalam pasal 3 17 sampai 18, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu iman itulah yang mengingatkan kita hari ini ketika ia berkata kepada kaisar atau kepada raja waktu itu dan mengatakan begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup tidak menolong kami tetap akan percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah ketaatan, itu adalah iman. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita sungguh-sungguh berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, begitu. Lalu kita berdoa kepada Tuhan dan sampai hari ini, dan kita sudah lama berdoa, kita belum menemukan jawaban dan belum dikasih jawaban dari Tuhan. Masihkah kita berkata bahwa sekalipun Allah belum menjawab doaku hari ini, saya tetap akan percaya kepadanya? Itulah ketaatan kepada Tuhan. Atau kita seringkali mencobai Tuhan. Tuhan, jika Engkau maha kuasa, maka saya tahu bahwa Engkau sanggup melakukan apapun. Jika Engkau tidak bisa melakukannya, berarti Engkau tidak maha kuasa, Tuhan. Apakah kita seringkali berkata seperti itu? Iman yang sesungguhnya, yang percaya kepada Tuhan adalah kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan banyak hal. Tapi bukan berdasarkan keinginanku, tetapi berdasarkan keinginan Tuhan
yang saya tahu selalu terbaik di dalam hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita masih sering mencobai Tuhan dengan kecemasan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita yang berlebihan. Kita bisa cemas, kita bisa khawatir, kita bisa takut, Bapak, Ibu, dan saudara. Tapi jangan sampai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang berkata kepada iblis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ketika kita percaya kepada Allah, sesungguhnya kepercayaan kita tersebut adalah sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang paling utama melalui setiap kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, percaya kepada Tuhan adalah menanti kehendaknya, bukan mengikuti keinginan kehendak kita, tetapi menanti kehendak Tuhan, karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara, hanya ada satu kata yang dapat melukiskan prinsip Yesus di dalam menghadapi pencobaan, yaitu ketaatan kepada Allah, dan juga menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidupnya. Bagaimana dengan saya dan Bapak, Ibu, dan saudara? Ketika di dalam kondisi pergumulan hidup, mungkin kita sedang dalam tekanan hidup. Lalu saat itu juga pencobaan akan datang. Dia menawarkan kita soal materialisme atau harta. Dia menawarkan kita kedudukan yang tinggi. Dia menawarkan kita bagaimana kita mencobai Tuhan. Dan itu kita bisa dapatkan semuanya. Tetapi satu yang kita lakukan adalah kita akan meninggalkan Tuhan kalau kita menerima dan merespon pencobaan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari taat kepada Tuhan, karena Dialah yang punya segalanya di dalam hidup ini. Ketika Ia berkata bahwa kita adalah anak-anaknya, Sang Bapa kita yang di sorga tidak akan pernah membiarkan kita sebagai anak-anaknya untuk berjalan sendiri. Dia akan selalu memperhatikan kebutuhan hidup kita. Dia akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dia akan selalu menemani kita, bahkan di dalam setiap kondisi apapun. Percayalah kepada Tuhan. Dia selalu mengasihi kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan selalu memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada malam hari ini kami kembali diingatkan oleh firman, bahwa dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, baik ketika kami susah, ketika kami senang, ketika kami berhasil, ketika kami gagal, ketika kami sehat, ketika kami sakit, pencobaan itu selalu datang Tuhan. Dia akan selalu mencobai kami. Bahkan iblis pun tidak pernah tinggal diam untuk mencobai kami Tuhan. Dalam hal harta, dalam hal kedudukan, bahkan dalam hal kami mencobai Tuhan. Bapa di dalam surga, jangan biarkan kami sebagai anak-anak-Mu jatuh ke dalam pencobaan. Tapi biarlah kami taat kepada kehendak-Mu Tuhan, dan selalu menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Karena kami percaya bahwa segala yang kami butuhkan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami sungguh-sungguh menaruh harapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, demikian doa malam kita hari ini. Mari kita terus bersama-sama meyakini bahwa pertolongan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, akan terus bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.